Isu tenaga kerja asing dari Cina sudah sejak lama menjadi isu yang seksi buat sebagian orang. Kenapa? Pertama, karena sejak sebelum kemerdekaan kita pernah akar konflik etnis, dan situasi ini terus dipelihara oleh mafia-mafia di negeri ini supaya kelak bisa dibakar lagi demi kepentingan mereka. Yang kedua, akibat perang dagang Amerika versus Cina, maka Amerika sekarang sudah terpojok menggunakan isu etnis untuk mendapatkan simpati. Persis propaganda Amerika waktu Perang Dingin dulu ketika mereka melawan komunis. Dan sekarang isu ini bergaung lagi di Indonesia bersama dengan makin kencangnya pembangunan di negeri ini. Hoax bertebaran dan kebencian terus ditanamkan. Kata Cina seolah menjadi kata haram yang ada di negeri ini. Ia layaknya seperti kafir, asing, dan lain sebagainya. Memang menurut data, masuknya TKA Cina ke Indonesia memang semakin meningkat. Tahun 2017 ada sekitar 24.000 TKA dari Cina saja. Sedangkan tahun 2018 naik menjadi 32.000. Memang banyak juga TKA asing yang bukan dari Cina, tapi Cina mendominasi dengan lebih dari 30% jumlahnya dari total tenaga asing di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa banyak tenaga kerja asing dari negara Cina? Supaya paham, kita menggunakan analogi sederhana. Dulu, negara kita adalah negara yang kaya, yang selalu dikeruk sumber daya alamnya. Kita punya minyak, kita punya emas, batu bara, dan lain sebagainya. Dan yang tren sekarang adalah nikel. Siapa yang gerut? Bukan Cina, tapi banyak perusahaan dari negara barat, terutama dari Amerika. Contoh Freeport yang dikuasai oleh Amerika, dan kita cuma dapat bagian sedikit saja. Dan mineral kita diambil mentah-mentah dan dijual kemana-mana. Yang mendapat untung bukan Indonesia, tapi sebagian kecil, hanya elit yang mendapatkan keuntungan dari tambang tersebut. Dan itu berlangsung dari puluhan tahun lamanya. Akhirnya pemerintah kita gerah juga dan di akhir kepemerintahan SBY, pemerintah menetapkan aturan bahwa material mentah kita tidak boleh langsung dijual keluar, tapi harus diolah dulu di Indonesia. Peraturan ini sangatlah bagus, tapi pelaksanaannya tidak ada. Semuanya masih berupa janji di atas kertas. Dan akhirnya di masa pemerintahan Jokowi, pembangunan pabrik dan pembangunan mineral itu menjadi sebuah keharusan. Dan pabrik pengolahan mineral ini dinamakan smelter. Dan smelter ini mendapatkan investasi yang sangat mahal. Untuk membangunnya saja itu membutuhkan puluhan triliun biayanya. Dan banyak orang tidak tahu bahwa insinyur kita juga tidak paham tentang teknologi smelter ini. Kalaupun juga mereka paham, kita juga tidak memiliki uang untuk membangun pabrik smelter di seluruh Indonesia untuk mengolah tambang batu bara dan juga nikel yang ada di negeri ini. Maka dari itulah Jokowi menetapkan peraturan siapapun yang mau mengambil bahan mentah di Indonesia, maka ia harus membangun smelter di negeri ini agar supaya kita bisa mengintip dan mencontek dan kita bisa menciplak agar nanti Indonesia juga mampu mengolah dan menjalankan teknologi smelter tersebut. Eropa lah yang sering mendapat barang murah, sedangkan ketika mereka disuruh untuk investasi, tapi mereka tidak mau berinvestasi di negeri ini karena mungkin mereka beranggapan bahwa negara mereka adalah negara yang paling beradab, sehingga mereka tidak mau berinvestasi di negeri ini. Akhirnya ia menggugat Indonesia ke WTO. Dan mirip-mirip kasus Freeport di Papua, ada tekanan sedikit dari pemerintah, akhirnya mereka berulah. Disinilah asiknya negara Cina. Selama ini mereka adalah negara yang paling rakus
mengeruk mineral yang ada di Indonesia. Wajar saja karena penduduk mereka terbanyak di Indonesia, 1,4 miliar yang ada di negerinya tersebut, 6 kali lipat lebih besar dari negara Indonesia. Dan kita tahu bahwa di negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan mineral, sehingga Cina mau membangun smelter di negeri ini. Tapi Amerika dan negara-negara Eropa tidak menginginkan hal tersebut karena mereka adalah negara penjajah yang hanya ingin mengkerut alam yang ada di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Ia membangun propaganda di negeri ini, kemudian memprovokasi tentang isu-isu etnis, memprovokasi tentang isu-isu agama, bahwa pemerintah di negeri ini lebih memilih negara Cina. Ia terus menyebarkan hoaks dan terus mempropagandakan isu tentang etnis di negeri ini. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.